Suasana hikmat yang diikuti ribuan warga Bali ini hanya dapat disaksikan setiap 20 tahun sekali. Dalam sebuah upacara bernama Panca Walikrama. Upacara Panca Walikrama memiliki makna yang mendalam, yakni penyucian alam semesta. Sebuah rangkaian besar upacara yang dilaksanakan dari tanggal 28 September hingga 23 Oktober lalu di Pura Gunung Lebah Campuhan, Ubud. Saya beruntung dapat mengikuti dan menyaksikan puncak upacara Panca Walikrama 8 Oktober lalu. Berbeda dengan upacara lain, pada Panca Walikrama diadakan ritual penyucian dan persembahan dalam skala besar. Khusus di Ubud, setiap anggota keluarga Puri, juga masyarakat sekitar terlibat dalam prosesi ini. Salah satunya adalah membawa berbagai benda sakral, sebuah tugas yang tidak sembarang orang bisa mengembannya. Benda-benda tersebut dipercaya berisi roh dewa-dewi dan para leluhur. Salah satu yang mendapat tugas tersebut adalah sesepuh Puri Ubud, Cokorda Gede Raka Sukawati, yang juga bertanggung jawab atas seluruh teknis penyelenggaraan Panca Walikrama. Jadi persembahan kepada alam semesta, karena alam semesta sudah memberikan sesuatu kepada kita. Jadi istilahnya di Bali adalah reno. Jadi reno hutang, membayar hutang lah. Jadi melalui Tuhan yang ada di sini melakukan suatu persembahan kepada alam semesta. Atas semua yang telah kita terima. Atas semua yang sudah diberikan dalam semua penjuru alam semesta ini. Ada utara, timur, selatan, barat, barat daya, timur laut, semua sampai di tengah. Makanya semua ini ada upacaranya, ada persembahannya. Makanya dibilang Panca Walikrama. Jadi ada panca, ada 5 mata angin tengah. Nah di samping juga ada ke penjuru-penjuru yang lain. Untuk upacara besar ini, benda-benda sakral milik pura dari beberapa wilayah di Bali juga diikutsertakan. Lalu kenapa hanya 20 tahun sekali Pak Corde? Sedikit kita ilustrasi kepada kekinian ke apa adanya seperti sekarang. Sama kita juga di bidang proporsional ya, ada investasi lah. Ini kan investasi seolah-olah investasi di bidang spiritual. Jadi kita investasi di bidang spiritual, bukan hanya di fisik saja gitu. Investasi besar begitu ya? Investasi besar, yang hanya 20 tahun sekali. 20 tahun sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam semesta, kepada sesama, dan rasanya tidak salah kita kembalikan lagi dalam bentuk investasi spiritual. Bukan hanya di investasi fisik saja dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang yang spesial 20 tahun sekali. Masyarakat Bali percaya persembahan untuk Sang Pencipta haruslah yang paling mulia, yang paling suci. Penyucian juga dilakukan sambil mengelilingi pura. Persiapan upacara istimewa ini memakan waktu hampir 2 tahun, termasuk merenovasi dan mempercantik pura, sehingga siap untuk rangkaian panjang upacara, juga menerima siapapun yang berpartisipasi dan mengapresiasi. Bagi sesepuh Puri Ubud yang lain, Cokorda Gede Putra Sukawati, selain makna mendalam, Panca Walikrama juga memiliki fungsi penting, yakni menjaga budaya sebagai identitas Bali. Karena di tengah pesatnya kemajuan pembangunan dan ekonomi,
terbersit sebuah kekhawatiran. Keadaan apa yang di Bali yang saat ini membuat khawatir bahwa identitas Bali ini semakin pudar? Di dalam, kalau ekonomi maju pasti ada latar belakang kompetisi, ya, persaingan. Nah, melalui persaingan inilah kira-kira bisa di mana waktu mereka tidak akan menyempatkan waktu untuk melakukan budaya kan, sehingga kita takut juga karena persaingan itu tinggi, ekonomi global, nanti bisa-bisa budaya itu dianggap suatu hal yang tidak mereka miliki, jadinya mereka buat sengaja untuk bisa-bisa dianggap artificial jadinya. Padahal itu bagian dari kadar kehidupan kita, karena jarangnya kita ngelakuin atau kesibukan udah penuh dengan hal yang rutinitas itu, terus melakukan budaya. Nah ini. Padahal pemahaman dan kedekatan warga Bali dengan budayanya akan sangat mempengaruhi wajah Bali masa depan. Apakah tetap memegang teguh identitas? Atau pasrah terhadap para penanam modal? Bali menarik karena apa ya? Karena budaya. Jadi seharusnya kalau mereka investor yang cermat dan pintar, mereka tahu apa produknya di Bali sebenarnya. Produk kita bukan pantai, bukan gunung, bukan apa-apa, tapi budaya. Tapi sayangnya sekarang terlalu pragmatis, kapitalis. Jadi kayak oke lah, sekarang invest. Kalau nanti udah nggak jalan ya invest di tempat lain lagi. Itulah hal yang tengah dihadapi Bali menurut kelima pemuda Puri Ubud yang saya temui. Cok Agung, Cok Depiko, Cok Putre, Cok De Angga, dan Cok De Mandara. Selayaknya keluarga Puri, walaupun berusia muda, mereka memiliki kewajiban menjaga dan mewariskan kebudayaan Bali pada generasi selanjutnya. Untuk mendapatkan izin suatu pembangunan harus lewat desa. Jadi desa ini harus memahami apa dampak dari bangunan-bangunan besar dan juga yang masif yang bisa mungkin mencederai budaya kita. Jadi kurangnya pemahaman dari desa-desa ini yang menyebabkan lolos izin dan segala macamnya itu. Menguntungkan pada awalnya. Menguntungkan pada awalnya. Mereka diserap menjadi pegawai tapi cuma tukang kebun. Jadi susah gitu loh. Jadi kayak untuk mereka berkembang sendiri pun juga susah. Sebagai tujuan wisata terkemuka dunia, Bali diprediksi menjadi incaran banyak investor pada pasar bebas ASEAN 2015. Salah satunya di bidang properti. Nah inilah perlu kita apresiasi ya. Setidak-tidaknya walaupun itu berbau internasional, sama kalau kita di mana kita berteduh atau diem, di sanalah kita ya jadinya bernaung ya. Kalau emang itu di Bali, ayo budaya Bali salah satunya harus di-add. Saya kira. Nah disinilah saya kira semua pihak, apalagi dari investment dari luar yang akan memakai Bali anjang usahanya, saya kira. Nah saya kira wajib lah to preserve our culture here. Nah sekarang kan kita lihat juga banyak pemilik modal baik lokal tapi luar Bali atau pemilik modal internasional gitu yang datang ke Bali membangun hotel atau membangun kelengkapan tourism yang lain gitu yang sepertinya kok tidak bercita rasa Bali, budget hotel, franchise begitu kan. Kami juga sudah mengupayakan berusaha untuk membuat kriteria hotel yang harus dibangun di Bali. Tetapi masalahnya selalu terbentur dengan pemerintah. Contoh simpel dan misalnya bangunan Bali itu mesti ada atap kan begitu kan. Karena kita selalu merefleksikan seperti badan manusia di mana ada kepala, badan dan kaki gitu kan. Jadi kalau seperti block building yang atasnya flat gitu ibaratnya kayak manusia tanpa kepala gitu kan. Itu sebenarnya sih nggak boleh sebenarnya. Cuma entah gimana dealnya di sana saya juga nggak ngerti. Sehingga lolos seperti sekarang gitu loh. Nah itu sebuah fenomena yang emang kita harus dalami lagi. Tradisi tak hanya
memberi arti pada kehidupan warga Bali, tapi juga memberi nilai yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Ya tentunya kita himbau dengan pemerintah yang jadinya memasukkan hal yang it suit to us jadinya, yang cocok. Ya biar nggak warna kita warna putih, tahu-tahu masuk hitam kan nggak cocok. Jadinya merusak tatanan kita. Gimana caranya? Ya paling nggak memberi, apalagi memberi value yang connected dengan apa yang kita miliki, bukannya tidak unconnected. Begitupun dengan Pancawalikrama. Tak hanya menyucikan alam semesta, tapi juga menjaga keluhuran budaya. Rasa yang susah diraba, susah dimaknai gitu. Nah inilah rasa ini yang mungkin menurut pandangan saya lah istilahnya yang bisa memberikan vibrasi terhadap Bali secara keseluruhan. Jadi energi upacara ini pasti ada energinya. Tergantung kembali lagi bagaimana kita menyikapi upacara. Kalau benar-benar ketulusan ada di sini, baru masuk sebenarnya kita sudah merasakan ada ketulusan, keteduhan, keharmonisan, kedamaian dan lain sebagainya. Bukan kita menolak globalisasi gitu. Globalisasi silakan, bisnis silakanlah. Tetapi gimana nilai-nilai yang hakiki yang yang harus kita pegang, budaya. Bisnis silahkan, tapi identitas jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Ya.